Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, Indonesia Jaya. Saudara-saudari, kembali bertemu dengan saya Bishop Joshua Tewu dalam live streaming spesial untuk sebuah klarifikasi yang indah. My clarification. Saya tampilkan dulu temanya, lalu kita bahas. Ya, karena ada begitu banyak orang yang memotivasi saya untuk buat klarifikasi. Supaya konten-konten yang terdahulu jangan disalahpahami oleh saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air. Oke, dorongan yang baik ini pasti diterima. Itu sebabnya saya buat special live stream untuk klarifikasi demi Indonesia tercinta. Oke, saya tampilkan dulu thumbnail kita saat ini ya. Ini dia, saudara. Wah, ini yang banyak juga ya disenangi semua orang. Ya, karena judul yang di atas itu, tulisan yang di atas thumbnail ini, The Ambassador of Kingdom of God. Ya, artinya duta besar kerajaan Allah. Duta besar kerajaan Elohim. Nah, di bawahnya ada tulis, this is my clarification. Inilah klarifikasi saya. Dan kemudian saudara-saudara, ya tentu nama saya di situ Bishop Dr. Joshua Tewu. Dan ada tulisan paling bawah yang paling terang, I love Indonesia. Nah, saudara-saudara, di samping foto saya di tengah, foto saya dulu yang saya jelaskan. Foto saya yang di tengah itu, saudara-saudara, di thumbnail ya, berlatar belakangkan, saudara tahu pasti ini, simbol United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya pakai latar belakang begitu foto saya. Ya. Dan ini bukan saya yang buat. Ini ada orang yang buat, lalu dia berikan saya nomor, tapi saya tidak tahu kalau saya punya nomor keanggotaan di PBB. Mungkin ini semacam gaya bercanda dia untuk memberikan semacam pujian atau support kepada saya. Ya, tersirat sih dari apa yang dia kirimkan di WhatsApp itu dengan berkata, saya mungkin layak menjadi anggota PBB untuk wakili Indonesia. Gitu ya. Ya, ini kan gaya bahasa media sosial saja. Ya. Oke, di sebelah kiri saya ada lambang bendera merah putih dengan Garuda Pancasila lengkap. Lengkap kenapa? Ada ada simbol dari masing-masing sila, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, serta ada pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di sebelah kanan saya, itu ada dua bendera negara yang lagi viral di seluruh dunia, yaitu bendera Palestina dan bendera Israel. Lalu kemudian di sisi paling kiri saya ada 4 akar masalah Papua, hasil penelitian LIPI. Kenapa saya angkat lagi itu? Nanti sebentar saya jelaskan. Lalu kemudian di gambar sebelah kanan, paling kanan, ada
lambang burung Garuda Pancasila, lambang burung Garuda dan tulisan Pancasila serta uraian dari setiap sila. Ya, saya langsung saja mulai dari Pancasila. Burung Garuda dengan Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi, hafal enggak? Yang suka protes, jangan suka protes dong, mesti dihafal ini. Ya, ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila dengan kelima silanya. Saudara-saudara ya, saya tidak akan menguraikan itu, semua saudara sudah tahu. Saya yakin saudara sudah tahu Pancasila artinya, kenapa ketuhanan yang Maha Esa dulu ya menjadi sila pertama ya, karena orang Indonesia adalah orang yang bertuhan. Agama sebagai media identitas kebertuhanan orang-orang Indonesia, apapun agamanya, satu Tuhan yang dipercayai, yaitu pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ya, lambangnya adalah bintang. Kenapa bintang? Letaknya di atas. Itu sebabnya orang Indonesia selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara beragama. Beda itu negara agama dengan negara beragama. Karena rakyatnya semua wajib beragama atau menganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, saudara-saudara, ada simbol rantai emas, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, rantainya itu dua variasi. Rantai emas itu ada bulatan, lalu kemudian diikat dengan kotak, bulatan, kotak, bulatan, kotak. Nah, gitu. Artinya apa? Kita dipersatukan. Kotak-kotak itu bicara wilayah-wilayah. Ya, walaupun kita terkotak-kotak dengan tanah-tanah masing-masing adat, ya, berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, suku bangsa maksudnya ya, yang ada di dalam wilayah Indonesia. Tapi kita diikat dengan kemuliaan. Emas itu bicara kemuliaan, yaitu nilai-nilai luhur. Kita diikat jadi satu, menjadi satu bangsa yang diharapkan berhati emas, berakhlak emas. Ya, kira-kira gitulah tafsiran pribadi saya, karena saya yakin orang Indonesia semua baik-baik. Oke, lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, pohon beringin. Ya, itu tanda dia menyatukan kita dalam satu ayoman yang meneduhkan. Gambar pohon itu tempat orang berteduh, berlindung. Pohon, tapi pohon juga itu bicara tentang satu kesatuan batang pohon itu dengan rimbun itu ada, kalau ada buah, ada cabang, ada, jadi satu kesatuan, dan kita berteduh di bawah pengayoman yang asik. Di bawah pohon itu enak. Ya. Oke. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya adalah kepala banteng. Ya. Dan kita tahu bahwa kita memiliki sistem perwakilan. Ada wakil-wakil rakyat yang diharapkan akan bermusyawarah mewakili rakyat Indonesia dengan kebijaksanaannya. Jadi orang-orang bijak yang mesti duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang kelima, padi dan kapas. Ya, itu berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, padi dan kapas lambang kemakmuran, lambang kesejahteraan. Ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menuju kesejahteraan, kemakmuran. Itu cita-cita bangsa. Oke, saya nggak usah lama di situ, kita semua sudah tahu ya. Lalu saya bergeser dari kanan ke kiri. Nah, ya, ini bacanya mesti dari kanan ke kiri. Lalu di sini Anda lihat ada bendera Palestina dan bendera Israel berkibar sama-sama. Ya, ini saya mau kasih tahu bahwa kenapa saya ambil bendera ini, karena kami mengakui bahwa bendera merupakan lambang negara. Itu berarti kita percayai bahwa yang namanya Palestina juga sudah berbentuk satu negara. Dan itu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun saya dengar belum diterima sebagai anggota PBB karena satu dan lain hal, tapi kita juga himbau supaya PBB segera menerima Palestina menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel jelas adalah sebuah negara yang berdaulat, yang menjadi anggota PBB, dan semua negara mengakui itu. Kecuali Indonesia sampai saat ini tidak mau mengakui Israel. Dan secara tidak langsung sebenarnya berdiri berlawanan dengan seluruh negara-negara yang menjadi anggota PBB. Ya, nah itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, kalau memang Indonesia mau bertentangan dengan PBB misalkan, menentang Israel yang diakui oleh negara-negara anggota PBB, ya seperti Soekarno saja, presiden pertama kita, pernah keluar dari PBB, bawa keluar Indonesia dari PBB dan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri kalau saya nggak salah waktu itu ya sejarahnya. Tapi saya tidak akan banyak makan waktu di sini karena ada hal penting yang saya ingin klarifikasi. Lalu saudara-saudara yang kekasih, kenapa saya taruh foto saya dengan latar belakang simbol United Nations, Persekutuan Bangsa-Bangsa? Karena saya orang Indonesia dan Indonesia negara saya adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, artinya Indonesia pun harus patuh dan mengakui serta menghormati negara-negara yang menjadi anggota PBB. Salah satunya seperti Israel. Ya. Dan kita mencintai Palestina, sehingga kita perlu mendoakan dan mendorong masyarakat dunia, terutama PBB, supaya juga bisa menerima sesegera mungkin Palestina sebagai negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Palestina sudah merdeka. Yang saya tahu begitu. Buka sejarah dan saudara-saudara akan mengerti bahwa Palestina dengan otoritasnya sendiri, kedaulatan wilayahnya sendiri ada, ya, kecuali yang menjadi polemik yang dianggap belum lagi diserahkan, yaitu Yerusalem. Memang ini polemik internasional. Ya, Palestina sendiri mengklaim bahwa Yerusalem harus masuk dalam wilayah Palestina. Menurut Palestina bahwa Yerusalem masih dikuasai oleh Israel. Sedangkan Israel sendiri berdasarkan catatan sejarah dalam kitab Ibrani, kitab Perjanjian Lama kalau di Kristen, yang diyakini sebagai sejarah otentik dimulainya dunia ini, dari dimulainya dunia ini tercatat di kitab Ibrani. Kalau di Alkitab orang Kristen Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki, itu jelas mengatakan, mencatat bahwa Yerusalem itu adalah milik Israel. Dan itu sebabnya kalau kita bicara tentang perbedaan pandangan politik ini, yaitu biarlah diselesaikan
antar negara di sana, Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Dan PBB sendiri nggak bisa intervensi kecuali hanya untuk menjaga keamanan agar dapat diselesaikan dengan baik. Namun dalam catatan sejarah juga sudah diselesaikan, yaitu bahwa Yerusalem walaupun ada di dalam otoritas teritori Israel, tapi tidak dimiliki sepenuhnya oleh Israel. Karena Yerusalem menjadi kota Quo Vadis yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tidak dimiliki oleh Palestina, tidak dimiliki oleh Israel, tapi dimiliki oleh rakyat dunia. Ya, karena itu merupakan kota internasional yang di bawah penguasaan PBB dan itu dipercayakan untuk dijaga, diamankan oleh Israel dengan tidak boleh melarang orang Palestina dari suku bangsa manapun untuk datang ke Yerusalem. Dan kita lihat buktinya, Israel menjalankan titah itu dengan apa, saudara-saudara? Dengan membiarkan berdiri yang namanya Dome of Rock serta Masjidil Al-Aqsa di kota Yerusalem, bahkan yang menjadi semacam simbol seluruh Israel. Kalau difoto selalu yang muncul kubah emas, Dome of Rock itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, itu menandakan bahwa Yerusalem betul-betul adalah the Quo Vadis city, kota tak bertuan. Nah, mestinya ini cukup dimengerti. Tidak perlu diperebutkan. Toh orang Palestina bebas keluar masuk Yerusalem. Ya, dan tidak boleh ada larangan sama sekali. Walaupun di dalam aturan ketatanegaraan Israel, otoritas Israel sebagai negara yang berdaulat punya aturan siapapun yang mau masuk harus pakai paspor. Tetapi kalau saya tidak salah, orang Palestina pun kalau mau masuk misalkan dari Bethlehem, orang Palestina mau masuk ke Yerusalem, sepertinya tidak perlu pakai paspor. Yang saya tahu begitu ya. Entah kurang pemahaman saya, tapi nanti saudara bisa lengkapi. Karena saya lihat orang-orang Palestina sendiri banyak yang kerja di Israel. Ya, banyak sekali yang kerja di Israel. Bahkan tentara Israel itu juga ada orang-orang Arab Palestina yang Islam lagi agamanya, yang juga menjadi tentara Israel. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Jadi itu maksud kenapa saya taruh gambar itu. Untuk mengatakan bahwa kita mencintai Palestina, kita menghormati Israel. Kalau soal mereka berdua negara ini bertikai, itu urusan mereka. Bukan urusan Indonesia. Lalu ada PBB kok, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wasit mereka. Ya. Dan Indonesia mestinya kalau ada apa-apa mestinya melalui jalur yang namanya PBB. Karena dia tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti itu. Oke. Sah-sah saja kalau pemerintah Indonesia tidak mau menjalin hubungan dengan Israel karena pandangan tertentu yang dihormati oleh pemerintah Indonesia, lalu kemudian bersikukuh tidak mau menerima Israel sebagai negara yang resmi dalam PBB, juga menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang rugi bukan Israel, kita sendiri yang rugi sebenarnya, Indonesia. Ya, yang tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan bahkan hubungan bilateral dengan Israel, negara-negara mereka ini, mereka mendapatkan manfaatnya. Tapi saya nggak akan bahas itu. Oke, itu saja mungkin saya sampaikan soal gambar-gambar lambang-lambang ini. Kalau soal
4 akar masalah Papua, saya cuma mau mengingatkan pemerintah Indonesia, jangan terlalu banyak buang waktu perhatian, dalam pengertian perhatian secara vulgar ke Palestina, negara orang, sementara di dalam negara kita sendiri ada saudara-saudara kita orang Papua yang multi kompleks masalahnya, yang boleh dikata hampir tiap hari saya dapat laporan ada banyak jatuh korban, dan juga belum lagi soal kelaparan orang-orang asli Papua di berbagai daerah, di pegunungan misalkan, dan kurang lebih 15 ribuan pengungsi orang asli Papua yang keluar dari kampung-kampung mereka yang belum terurusi sampai sekarang secara paripurna. Belum lagi kita berbicara tentang Rempang, belum lagi kita berbicara tentang maraknya isu-isu politik, perbedaan pandangan politik di dalam menghadapi pemilu yang sudah amat sangat mendekat. Bahkan kampanye-kampanyenya sudah dimulai untuk pemilihan capres-cawapres dan pileg serta pilkada. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia masih terlalu banyak masalah. Belum lagi kita bicara tentang koruptor-koruptor yang sangat merugikan negara ini. Belum lagi kita berbicara sistem politik kita yang buruk, sistem pemerintahan kita yang buruk, sistem hukum kita yang buruk, yang perlu mengalami reformasi sekali lagi. Saya tidak mau negara saya hancur. Saya tidak mau Indonesia tercinta ini terpecah belah. I love Indonesia. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan di awal. Ya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris semua ini? Kecuali 2 lambang yang saya tidak bisa rubah, kiri kanan itu. Ya. Karena saya ingin menyampaikan pesan khusus sebenarnya kepada sahabat dan saudaraku Babe Aldo, yang saya terkejut lihat podcastnya menanggapi video saya yang saya sebentar akan bahas dalam berhubungan dengan video yang dibahas oleh Babe Aldo soal klarifikasi itu. Ya. Nah, kenapa? Karena ini bahasa Inggris semua. Maksud saya supaya Babe Aldo jangan hanya memandang persoalan Palestina, Israel, dan Indonesia dalam perspektif Arabik. Ya. Tetapi juga harus dengan perspektif internasional yang diwakili dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan itu bahasa internasional, bro. Ya. Itu kodenya begitu. Jadi supaya Anda juga mengerti perspektif internasional tentang pertikaian Palestina dan Israel. Begitu sayang. Saya senang kayaknya Babe Aldo. Sayang, wah ya. Aldo, adikku yang terkasih, jangan kau hianati persahabatan dan persaudaraan yang kita sudah bangun. Mohon maaf, mudah-mudahan itu bukan cuma karena konten lah. Tapi kalau kau bawa-bawa, kau pecahkan persahabatan dan persaudaraan kita, Aldo, lalu atas nama agama, justru kau yang bawa-bawa agama di dalam persaudaraan kita yang kita sudah bangun selama ini kan. Ya. Tapi saya berharap setelah saya berikan klarifikasi ini, adikku terkasih Babe Aldo bisa sadar dan berhenti memprovokasi saudara-saudaraku orang Muslim di seluruh Indonesia. Karena apa? Kita bersaudara, sebangsa dan setanah air. Walaupun agama kita berbeda, tapi kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Itu penekanannya, ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, saya langsung saja. Ya, sebelum saya klarifikasi satu persatu, kira-kira ada 6 poin klarifikasi yang akan saya berikan malam ini untuk saudara bisa tahu. Namun sebelumnya biarkan dulu yang satu ini lewat.
Ya, saudara, my clarification. Tujuan live stream ini dibuat untuk klarifikasi saya, Bishop Joshua Tewu. Yang pertama, tentu klarifikasi saya soal judul. Ini thumbnailnya. Kalau saudara ingat thumbnailnya yang ini kan yang dipersoalkan kan? Ya, karena di dalamnya ada di dalam acara pada konten ini yang temanya seperti ini, ada Andi Rompas, Panglima Tinggi Manguni Makasio. Lalu ada Marlin Bato, Sekjen Gerakan Pemuda NTT dan Perwakilan NTT. Ada saya sendiri di tengah, Bishop Joshua Tewu selaku Indonesian Christian Watch, Ketua Umum dari Indonesia Christian Watch. Lalu ada Pendeta Andreas Benaya, Ketum GPMP. Ya. Dan ada Joshua Letwori sebagai Ketua Umum Forum Intelektual Anak Timur dan Perwakilan Maluku. Lalu ada Andreas Parapaga, Ketua Umum Wilayah Timur Indonesia Bersatu, sekaligus juga beliau mewakili Papua pada malam itu. Ya, saudara-saudara yang terkasih, judul dari konten yang banyak diributkan, yang sedang viral dikomentari dan terindikasi ada banyak editan, potongan, dan dibangun narasi-narasi di dalam potongan-potongan video dari apa yang kami lakukan beberapa hari lalu, yang judulnya Cegah Kehancuran NKRI, Tolak Terorisme. Ya. Darurat politik, Save Indonesia, plus 62 harus non-blok. Ini thumbnailnya, saya mau kasih ingat kepada saudara. Ya. Nah, saya langsung saja berikan klarifikasi. Jadi judulnya jelas Cegah Kehancuran NKRI dengan menolak terorisme. Ya. Saya tidak bilang yang demo-demo bela Palestina itu teroris atau gerakan terorisme. Nggak pernah saya katakan seperti itu. Tolak terorisme ini bersifat universal. Pengertiannya bersifat universal. Artinya, bisa saja ada gerakan terorisme yang menunggangi banyak hal di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya apa, saudara-saudara? Catatan terakhir dari Densus 88 itu menangkap tidak kurang dari hampir 30 orang di berbagai tempat di daerah-daerah. Ya, siang malam Densus 88 bekerja. Dan justru karena bahaya terorisme yang mengancam perpecahan NKRI, itu sudah membuktikan ada gerakan-gerakan terorisme seperti di Bali, di berbagai tempat di Indonesia, termasuk peledakan bom di gereja di Makassar dan di beberapa tempat yang lainnya, di Jalan Tamrin, Jakarta, gerakan terorisme di berbagai daerah di Jawa. Itu sebabnya Densus 88 berdiri. Kalau tidak ada ancaman terorisme di NKRI ini, tidak akan mungkin muncul dua lembaga besar untuk mengantisipasi gerakan terorisme, yaitu Densus 88 dalam hal pencegahan dan penindakan, sementara BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu berbicara tentang bagaimana
mengedukasi dan menderadikalisasi. Dan mungkin dua lembaga ini agak berbeda soal porsi dan proporsi pelayanan mereka di negara Republik Indonesia ini untuk soal-soal terorisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Ya. Jadi maksudnya kita mau berbicara tentang hati-hati, waspada. Gerakan terorisme itu bisa menunggangi aksi apa saja di Indonesia. Bisa itu di kalangan orang Kristen, bisa di kalangan orang Katolik, orang Islam, orang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Yang walaupun tidak secara blak-blakan mengatakan kami teroris, kami melakukan aksi teroris, tidak ada yang seperti itu. Biasanya gerakan-gerakan yang tadinya baik, demo yang tadinya bertujuan baik, ada saja orang-orang yang menganut falsafah-falsafah ekstrim, lalu kemudian memprovokasi dan melakukan hal-hal yang merusak, memperkosa kemanusiaan, dan bahkan menghancurkan baik infrastruktur dan sistem tatanan kenegaraan dan mengorbankan jiwa-jiwa. Itulah yang disebut dengan gerakan terorisme. Ya. Jadi ini tidak ditujukan kepada satu entitas tertentu. Sama sekali tidak. Ya. Jadi saudara, soal judul sudah jelas. Kami melihat ada darurat politik. Makanya kita serukan Save Indonesia. Ya, dan plus 62. Kode dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara internasional harus non-blok. Jangan ngeblok. Di beberapa konten saya yang lain, saya bilang kalau Indonesia sudah tidak lagi non-blok, dia pergi ngeblok atau go blok, maka bisa jadi goblok beneran. Gitu. Tapi kita berbicara tentang identitas Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang ramah, yang santun, dan orang senang datang ke Indonesia, bahkan ingin diam di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia dikenal sejak dahulu kala ramah tamah, sopan, dan sangat familiar. Tapi akhir-akhir ini mulai hilang. Indonesia mulai dilihat sebagai negara yang, agak mengerikan. Ancaman-ancaman banyak. Dan itu sudah menjadi berita internasional. Waktu peledakan bom Bali, banyak negara menarik duta besar mereka dari Indonesia. Bahkan melarang terbang ke Indonesia. Dan memulangkan warga negara asing dari berbagai negara. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya saya katakan bahwa mari kita jaga Indonesia sebagai negara yang dirahmati Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diberikan Tuhan sebagai anugerah kepada kita orang-orang Indonesia. Makanya saya bilang, I love Indonesia, save Indonesia. Saya terpanggil sebagai orang Indonesia untuk menjaga keselamatan Indonesia, untuk menjaga keutuhan Indonesia. Dengan cara saya tidak bisa mengangkat senjata dan melawan gerakan terorisme atau ancaman perang dari luar. Saya bukan tentara, saya bukan militer, saya bukan polisi. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya terpanggil untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus rakyatnya, orang-orang Indonesia, siapapun dia, harus diperlakukan adil dan benar, dan hak-hak asasinya harus
dihormati. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, kita buat hal ini. Ya. Nah, kalau orang bertanya, itu baik Pak Joshua, cuman persoalannya ada Panglima Manguni Makasiu di situ. Andi Rompas yang bikin kacau, bikin keributan di Bitung. Justru itu yang saya mau kasih tahu sama saudara. Pada klarifikasi poin kedua. Bahwa jujur saya belum pernah mengenal secara langsung yang namanya saudara Andi Rompas. Panglima tinggi dari Brigade Manguni Makasio sebagai pimpinan pusat yang berkedudukan di Jakarta. Saya baru diperkenalkan lewat telepon oleh seorang pendeta teman saya yang namanya Pendeta Andreas Benaya, Ketua Umum Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralis. Pendeta ini teman baiknya Habib Kribo. Pendeta ini juga teman baiknya banyak Habib yang lainnya dan cendekiawan yang lainnya. Cendekiawan Islam dan cendekiawan lintas agama. Karena Pendeta Andreas Benaya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bersama antar agama. Saya pernah diundang dan ikut mengisi acara pada waktu perayaan Natal kerukunan bersama seluruh lintas agama. Ya. Dan disitulah saya berkenalan dengan Habib Kribo. Walaupun sebenarnya Habib Kribo ini tetangga saya. Gitu. Tetapi saya baru kenalan di situ. Dan banyak tokoh lain kemudian. Itu sekilas. Pendeta Andreas itu menelepon saya dan meminta waktu kalau boleh ikut bersama-sama dalam podcast ya untuk bagaimana menyuarakan tentang supaya orang-orang Indonesia menahan diri dari gejolak politik apapun karena kita semua walaupun berbeda-beda tetapi satu. Dan saya pas sama keinginannya saudara-saudara. Dan kemudian beliau tambahkan juga ada teman kita, saudara kita yang namanya dibawa-bawa, diviralkan, bahkan dinarasikan buruk atau di framing jelek, jahat, seolah-olah beliaulah dalang dari kerusuhan Bitung yang ingin minta waktu klarifikasi lewat channelnya Pak Joshua Tewu, kata Pendeta Andreas Benaya. Saya bilang, oh boleh, nggak masalah, gitu loh. Kita justru senang kalau ada orang-orang yang berniat baik untuk mengklarifikasi, menceritakan hal yang sesungguhnya. Kalau ada orang bilang, kenapa tidak menyerahkan ke polisi Andi Rompas itu? Saya tidak dapati kesalahannya. Ya, dari keterbatasan saya mungkin. Tapi dari cerita, dari kisah bahkan yang dia ungkapkan, dan itu pada waktu itu live. Kalau memang polisi mau tangkap dan sudah mendapatkan bukti kesalahan Andi Rompas sebagai provokator, sebagai dalang, pasti sudah diciduk. Tapi kan polisi juga tidak bodoh, tidak gegabah yang bisa melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Ya, itu sebabnya saya bilang oke. Dan kemudian kelanjutannya ternyata bukan cuma Andi Rompas yang akan datang, Panglima Tinggi Brigade Manguni Makasio, tetapi juga ada saudara-saudara yang lain ingin ikut. Perwakilan Indonesia Timur, ada dari Ambon, NTT, bahkan yang mewakili Papua. Oh, bagus. Ayo, silakan. Nah, lalu terjadilah kemudian yang namanya live streaming ini, yang judulnya ini, yang saya kasih lihat di thumbnail kita ini, saudara-saudara. Ya, jadi itu. Jadi
bukan saya takut atau bukan saya mau mengelak, tapi memang inisiasi untuk menghadirkan Andi Rompas bukan dari saya. Ya. Tapi saya senang Andi Rompas hadir sebagai Panglima Tinggi Brigade Manguni Makasio yang pasti banyak tahu dari apa yang terjadi di Bitung, karena di sana juga ada anak-anak buahnya, pasukannya. Walaupun beliau tidak tinggal di sana dan tidak ada di sana pada waktu kejadian Bitung itu. Ingat, Andi Rompas tidak ada di sana. Dan menurut pengakuannya, justru dialah yang mencegah anak-anak juga untuk ikut, apalagi istilahnya pakai baju khusus Manguni Makasio waktu itu, karena itu bukan acara mereka. Acaranya ormas daerah, ormas adat daerah Bitung yang disebut dengan Makatana. Ya, Makatana Bitung. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, ada surat-suratnya semua. Dan itu juga sudah tersebar di internet kok. Buka dong, saudara-saudara juga harus buka dong, cross check. Ada, saudara-saudara. Dan dari apa yang kesaksiannya Anda bisa nonton sendiri, jangan dipotong-potong. Kalau dengar kesaksiannya Andi Rompas, dengar seluruhnya. Jangan cuma sudah terlanjur salah paham, lalu stereotip, lalu kemudian mendapatkan berita-berita buruk tentang Andi Rompas, seolah-olah dia ada di sana dan memang diyakini dia ada di sana dan seterusnya, padahal dia tidak ada di sana. Dalam pengakuannya dia di Jakarta, nggak ada di tempat, nggak ada di Bitung, apalagi mau memprovokasi orang di sana. Tidak, dan itu kejadiannya spontan, tidak dalam perencanaan. Dan kebetulan karena anak-anak Manguni juga ingin ikut rame, tapi mereka tidak pakai baju Manguni, seragam Manguni pada waktu itu, menurut apa yang dikatakan, kalau saya nggak salah paham ya. Nah, jadi itu sebabnya ketika semua kesaksian itu disampaikan, kita banyak mendengar untuk memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi, supaya saudara-saudaranya yang lain, baik dari Kristen maupun Islam, tidak salah paham, tidak terhasut semacam narasi sesat yang membawa-bawa nama Andi Rompas sebagai Panglima Tinggi Brigade Manguni Makasio, seolah-olah dialah dalang dari kerusuhan Bitung. Dia menolak keras karena memang tidak, menurut dia begitu. Sama sekali tidak, Bishop. Saya tidak ada di sana dan saya tidak provokasi. Orang ada di sini, kita juga kaget dengar ada masalah di sana. Ya, dan seterusnya. Anda bisa dengar hal itu, ya. Kalau ternyata Anda dapat bukti lain, ya silakan berurusan dengan Andi Rompas. Gitu. Tapi sejauh beliau menjadi tamu saya, menjadi salah satu narasumber dari berapa orang ini? 5 orang narasumber yang ada pada waktu live streaming itu digelar. Beliau sudah saksikan semuanya. Ya. Jadi saudara-saudara, supaya saudara jangan bikin dosa dengan tuduh-tuduh orang yang enggak. Itu aja maksudnya sih, klarifikasi itu, supaya jangan sampai saudara tuduh orang dan kemudian menghakimi orang yang tidak bersalah. Gitu. Dan kalau yang lain barangkali tidak masalah, yang saya cuma mau klarifikasi yang ketiga. Klarifikasi yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya provokasi umat Islam Indonesia. Ini framing jahat ini. Kalau saya, bahkan adik saya terkasih ini, Babe Aldo, berani mengklaim begitu, dalam pengertian kok berani-beraninya Aldo kok fitnah abangmu ini, saudaramu ini, sahabatmu ini, ya, dengan mengatakan saya provokasi. Kalau, mohon maaf, mungkin tidak, tapi kalau hanya kau manfaatkan ini untuk ya menarik simpati saudara-saudaramu, orang-orang Islam, lalu kemudian hanya untuk kebutuhan konten, rendah sekali kau punya nilai deh kalau begitu. Karena saya tahu kau orang yang pluralis sebenarnya. Kau juga orang yang Islamnya Islam moderat, kalau menurut penilaian saya selama ini. Karena kau bisa bertoleransi dan bisa merangkul saudara-saudara Kristenmu, saudara-saudara dengan agama lain, ya. Dan
kau punya wawasan kebangsaan yang sangat nasionalis. Itu sebabnya saya juga mau sama-sama kita berjuang untuk bagaimana mengoreksi pemerintah demi perbaikan bangsa dan negara kita ini. Bahkan saya senang sekali bahasamu, Doh, waktu kau bilang, ya saya mau bangsa ini baik, makanya saya kritik, kita demo, dan kita lakukan kritik membangun untuk pemerintah dan seterusnya demi Indonesia yang tercinta ini. Waduh, bangga sekali saya, Doh. Ya. Dan saya senang, makanya saya bilang, mari kita sama-sama untuk melakukan kritik-kritik sosial, kritik-kritik mekanisme untuk perbaikan kinerja pemerintahan kita, karena kita bertanggung jawab untuk melakukan kritik dan itu hak kita juga sebagai anak bangsa. Ya, ingat itu, Doh. Kita bahas masalah ketidakadilan, masalah korupsi, bahkan Anda punya komitmen, saya kagum sekali. Padahal Anda punya cukup nama di kalangan orang-orang pemerintahan, Anda cukup dikenal dan partai-partai pasti melirik Anda, tapi Anda bilang saya tidak akan bergabung di partai manapun, saya tidak masuk di dalam aliansi politik manapun karena saya mau berdiri netral untuk menjadi milik semua orang Indonesia. Waduh, keren. Itu makanya saya bilang, saya di mana-mana ngaku, saya bilang, wah, saya punya sahabat baik itu Babe Aldo. Walaupun ya ada orang yang suka nggak suka juga, ya. Tapi saya bilang saya nggak pernah menyangkal. Saya bilang Babe Aldo orangnya luar biasa, baik. Kami sangat bersahabat. Kalau datang ke tempat saya selalu, bahkan dengan istri saya panggil kakak, panggil bunda, dan kami menikmati persaudaraan, persahabatan. Ya, kita makan bersama, kita ngopi bersama, kita cengkrama bersama, kita podcast bersama. Dan banyak hal lain yang kita buat bersama, termasuk ketika dengan Bang Egy, Prof. Egy Sujana yang amat sangat kami hormati dan kasihi, yang juga sudah menjadi saudara saya karena sama-sama kita membangun komitmen itu. Ya, Bang Egy suka panggil saya my brother, saya suka panggil abangku Bang Egy, Prof. Egy, hormat Bang. Ya, dan kami menjalin persaudaraan persahabatan yang indah. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang menjaga marwah dari keindonesiaan kita ini. Jangan sampai dirusak oleh elit-elit politik hitam, elit-elit politik yang jahat. Nah, ini tidak mengeneralisasi ya, tidak. Nah, itu komitmen kita bersama dari berbagai perspektif Islami, perspektif Kristen untuk membangun kebangsaan ini. Saya senang sekali, saudara-saudara, podcast dengan Bang Egy, di channelnya Bang Egy, di channel saya, di channel Babe Aldo, kita lakukan bersama-sama. Tapi saya kaget ketika Bang Aldo dikirimin katanya video yang thumbnailnya ini, lalu tanpa tabayun ke saya. Itu persoalannya, Aldo. Mestinya, Dek, kau tabayun sama saya dong. Saya kan abangmu, kau bilang. Ya, mestinya kau telepon kah? Padahal kau sering telepon dulu ya. Memang beberapa waktu lamanya ini sudah lost contact kita karena kesibukan masing-masing. Karena saya dengar kau sudah ada di Manado, sudah ada di Sulawesi Utara gitu loh. Saya pikir kau masih di sana, doh. Tapi begitu kau bicara tentang kritik atau bahkan semacam bantahan terhadap video saya ini, doh, kaget saya, Dek. Saya bilang, waduh, kok jadi begini? Bahkan sudah bilang pecah kongsi. Saya bilang, waduh, kenapa Aldo mau bicara pecah kongsi? Ya, bubar persahabatan? Makanya saya bilang, saya juga agak sedikit kecewa, tetapi ya itu hak Anda. Cuman yang saya mau katakan pada klarifikasi ini, saudara-saudara, bahwa kalau saya dituduh provokatif dalam channel ini, saya tolak. Sama sekali tidak. Ya, kalau orang bilang, tapi gayanya provokatif, gaya saya memang begitu, gitu. Jadi kalau bicara saya provokatif, tidak. Memang gaya saya berbicara seperti itu. Ini pun sebenarnya banyak pesanan yang mengatakan, Pak, dalam berikan klarifikasi jangan terlalu menggebu-gebu. Nanti orang salah paham, orang pikir Pak Joshua marah atau ngamuk-ngamuk. Saya bilang,
Aduh, ini yang sukar di saya. Makanya saya dari tadi menahan diri untuk bicara setenang mungkin, sebaik mungkin dalam pengertian tidak kelihatan. Wah, memang style saya begitu. Coba lihat konten saya modelnya begitu gitu loh. Ya, jangan dilihat gayanya dong, lihat hatinya. Saya cinta persahabatan, saya cinta damai, saya cinta persaudaraan. Makanya saya buat klarifikasi ini untuk menjelaskan saya menolak tuduhan provokatif dari channel saya, apalagi saya dituduh sebagai provokator, memprovokasi umat Islam. Salah paham, sama sekali tidak. Saya mencintai saudara-saudara orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, siapapun, orang Kristen dan sebagainya. Ya. Dan saya punya keluarga besar juga dari keluarga Batih saya ini. Ya. Dari keturunan nenek moyang, opa moyang segala macam ini juga masih apa namanya? Masih banyak yang Islam karena saya juga berdarah Makassar, Jeneponto. Bahkan besar di Makassar, lahir besar di Makassar. Walaupun papi saya berdarah Manado asli banget. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa banyak saudara-saudara saya masih Islam. Ya, sama-sama kami selalu bersama-sama kalau ada acara keluarga kami ngumpul dan kami tidak ada masalah, kami saling mengasihi dan kami sangat luar biasa saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Tetangga-tetangga saya punya banyak teman alumni saya juga rata-rata juga masih banyak sekali yang Islam. Dan selama ini kami bergandengan tangan, tidak ada masalah. Bahkan bertetangga saya ini boleh dikata semuanya, hampir semua Islam. Saudara-saudara. Dan kami sangat penuh persahabatan dan kekeluargaan. Ya, jadi kalau saya dituduh pembenci Islam, provokator untuk memprovokasi umat Islam, itu framing jahat. Saya mau katakan, janganlah mengkriminalisasi saya, saudaramu, sebangsa dan setanah air. Ya. Jangan, tolong, apalagi Babe Aldo, adikku tersayang, janganlah kau provokasi saya. Provokasi, kalau kau provokasi saya tidak mempan, saya nggak bisa diprovokasi doh. Saya cuma saudara-saudaramu Muslim provokasi untuk membenci saya, itu jahat loh doh. Jangan doh. Kamu jahat terhadap saudara-saudaramu sendiri. Karena kamu membohongi mereka dengan membangun narasi-narasi jahat. Seolah-olah saya memang ini jahat, padahal saya dengan Anda baik sekali loh. Begitu loh. Ya mudah-mudahan kamu dengar hal ini. Lalu berikutnya, kalau dibilang provokasi, karena saya katanya dituduh usir semua yang bela umat Islam, semua yang bela Palestina. Saya bilang katanya harus keluar dari Indonesia. Itu potongan. Dan saya mau katakan itu narasi yang dibangun dari apa yang saya sampaikan. Jadi Anda potong video saya, bagian tertentu yang Anda ambil, lalu Anda bangun narasi. Ya sama seperti yang dilakukan Babe Aldo juga. Motong bagian tertentu, lalu bangun narasi. Setiap kata saya diterjemahkan menurut asumsinya. Bukan asumsi saya. Mestinya Aldo nanya saya dong. Itu yang disebut dengan tabayun dalam bahasa seorang Habib. Anda kan Habib doh. Assegaf itu yang saya tahu Habib. Mestinya mentalitas seorang Habib, martabat seorang Habib itu tidak arogan doh. Dari awal saya lihat Anda kok mestinya ada tabayun dong. Gitu loh. Anda bertanya ke saya, apalagi kau sudah mengaku saya abangmu, saya saudaramu, saya sahabatmu. Iya, kan mestinya Anda tabayun dong. Aduh, kakandaku, pendeta, seperti yang Anda panggil saya begitu. Ini saya dengar begini nih, gimana nih? Coba dijelaskan. Bahkan saya sebenarnya mau sebenarnya mau telepon Anda,
namanya setelah saya dengar banyak berita-berita sebelum saya lihat videomu do. Ya. Lalu saya mau ajak sebenarnya podcast kalau kau telepon saya waktu itu. Kalau kau dengar itu, kalau telepon kau tanya atau kau datang langsung, kan saya nggak pernah tolak kalau kau datang. Lalu kalau kau kan kau tahu tempat saya, nggak usah lah bilang-bilang di videomu bilang, oh saya tahu tempatnya dekat kok dari saya di Kalibata. Nah, bahasamu itu kan bahasa provokasi untuk memprovokasi saudara-saudara Islam lain untuk datang ke saya, gitu loh. Untuk apa? Do, untuk apa kau mau suruh datang? Untuk tahu tempat saya di sini, ya. Kalau bukan dengan maksud jahat, do, jangan dong. Masa kau jahati saya, saudaramu, sahabatmu yang kau akui, kau bilang begitu kan? Jangan dong, gara-gara salah paham kau lakukan itu. Salahnya kau, do, kau nggak tabayun. Tanya dong, itu maksudnya apa? Kenapa begitu, Bang? Kenapa begini, Kakanda? Gitu kan bisa dong. Ya, ndak usah provokasi orang untuk cari saya. Ancam, bahkan kau sudah mengancam saya, mau ngajak perang, mau ngajak berkelahi lah. Itu gaya bahasa-bahasa tersirat di dalam pernyataan-pernyataanmu, do. Itu amat sangat menyedihkan. Betul, do. Makanya saya bilang, disayangkan sekali. Tapi saya tetap mengasihi saudara. Karena saya tahu Aldo ya tersesat di dalam pemahaman yang keliru terhadap konten ini. Makanya saya bilang, do, berhentilah, jangan lagi memprovokasi. Anda bebas datang setiap saat di tempat saya kok. Kita bisa berdiskusi. Bahkan kalau kamu mau minta klarifikasi di channelmu, untuk saya beri klarifikasi atau tabayun dalam kita podcast bersama, boleh dong. Dengan senang hati, kenapa tidak? Ya. Asal kita berbicara. Dulu saya ingat ketika juga saudara saya dari Makassar, ketua Perkumpulan Pekerja Muslim Indonesia PPMI, Pak Wahidin, siapa namanya, Muhyiddin, saudara orang Makassar ini, bukan, Wahidin, ya, di mana dia sekarang, saya udah lost contact juga. Itu pernah datang tabayun. Saya dengar begini-begini, Pak Joshua, Pak Pendeta, apa benar atau tidak? Ya, setelah saya jelaskan baru mengerti duduk persoalannya, konteksnya. Lalu kami jadi saudara, bersahabat. Kan semua bisa ditanyakan dong, tabayun. Ya, tapi kalian tidak lakukan itu, langsung main framing jahat aja. Langsung kalian memframing saya, membangun narasi-narasi sesat bagi yang lain supaya bisa menyalahpahami saya dan bahkan membenci saya, membenci orang Kristen dan lain sebagainya. Janganlah, tidak bagus seperti itu. Ya. Jadi tuduhan provokasi, lalu bilang saya usir orang-orang yang bela Palestina. Tidak ada, saya pernah bilang begitu. Periksa, lihat ulang semuanya dong. Jadi ada dalam rangka menjawab pertanyaan. Jadi dia bilang, saya bela Palestina. Waktu itu dikatakan, jadi saya bela Palestina, mau apa? Ada chatting apa itu waktu itu dibacakan. Lalu dia bilang, saya Palestina. Saya bilang, saya spontan menjawab, kalau kau Palestina, keluar dari Indonesia. Ya, karena yang bisa tinggal di Indonesia adalah orang Indonesia, bukan orang Palestina. Ya. Kamu keluar dari sana. Tapi itu juga kan bahasa spontan untuk menjawab, dan kalau Anda tahu otoritas saya apa? Saya bukan pemerintah yang berwenang berkuasa untuk mengusir warga negara manapun datang ke Indonesia. Itu cuma gaya spontanitas untuk menunjukkan jangan terlalu ekstrim begitulah dalam soal chatting di tempat kita gitu loh. Ya. Saya Palestina, mau apa? Saya bela Palestina. Wah, silahkan aja kalau Anda bela Palestina. Kan saya katakan silahkan. Anda mau bela Palestina, kita hormati. Saya juga bela Palestina kok, tapi soal sisi kemanusiaannya. Jelas saya tidak bela Hamas. Kalau kalian bela Hamas dalam pengertian bela Palestina adalah bela Hamas, berbeda kita. Kalau saya bela Palestina, tapi orang-orang sipilnya yang terdampak perang, yang korban perang.
termasuk apa yang ditimbulkan oleh Israel dalam pengeboman balasan mereka kepada Palestina, lalu kemudian terdampak kepada masyarakat sipil, ya, terdampak kepada rumah sakit Indonesia. Ya mau bilang apa, itu suasana perang, tapi saya bersimpati dan berempatik dengan kemanusiaannya orang-orang sipil Palestina. Saya juga menyuarakan di beberapa konten saya. Kita berdoa juga untuk orang-orang Palestina. Bukan karena mereka ada sebagiannya Kristen juga. Bukan soal dia ada Kristen di sana atau tidak. Tapi bagi kemanusiaan. Dalam konten saya, Paradoks Papua juga, saya berbicara soal keadilan, kebenaran, hak-hak asasi manusia, siapapun dia. Termasuk saudara-saudara kita orang Papua. Ya. Juga untuk saudara-saudara dalam kebangsaan internasional, orang-orang Palestina, ya, mereka juga manusia. Walaupun memang saya selalu timpali, tapi kita harus seimbang. Kita mengasihi masyarakat sipil, wanita, anak-anak, orang tua di Palestina yang menjadi korban perang. Juga kita harus juga bersimpati, berempati kepada masyarakat sipil Israel, orang-orang Yahudi sipil yang non-militer, yang juga menjadi dampak korban perang yang ditimbulkan oleh Hamas. Masyarakat sipil Israel juga manusia. Orang-orang Yahudi itu juga manusia. Bukan binatang mereka. Yang harus juga dihormati. Sama dengan kita menghormati dan menyayangi orang-orang Palestina dan orang-orang Arab lainnya, dan orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, termasuk orang Amerika, orang Asia, orang Indonesia. Semua manusia harus dikasihi. Karena itulah ajaran Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat tunggal umat manusia itu, yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tapi kau tidak mengasihi sesamamu manusia, maka kamu penipu. Makanya saya menjalankan ajaran Yesus yang memerintahkan saya untuk mewujudkan kasih saya kepada Dia, kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Dengan apa? Menunjukkan kasihku itu kepada sesamaku manusia. Asal dia manusia, dia menjadi objek pengasihan saya, objek belas kasihan saya. Asal dia manusia, dia menjadi objek untuk saya perlakukan adil, perlakukan baik, benar, dan supaya aku berdoa untuk semua manusia ini. Itu bukan tentara perangnya. Saya nggak berpihak, saya anti perang. Dengar nih do, saya anti perang, saya anti kekerasan, saya anti kekejaman. Ya, makanya saya nggak suka yang namanya gerakan-gerakan terorisme, radikalisme yang mencatut nama agama, apakah itu di Kristen, apakah di Katolik, di Buddha, di Hindu, di Islam, di mana saja. Kalau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama lalu melakukan hal-hal yang merusak, yang mengintimidasi, menimbulkan ketakutan masyarakat, bahkan mengorbankan jiwa, ini yang saya bilang gerakan radikalisme, terorisme. Dari kelompok manapun, latar belakang agama apapun, kita harus lawan gerakan terorisme, gerakan radikalisme. Sekali lagi, dan bahkan ada catatan di situ, di bawahnya itu saya tulis istilah mayoritarianisme. Ya, ada bahasanya, saya coba sebentar tunjukkan hal ini supaya saudara tahu. Sebentar ya, itu di mana itu? Ya, bahasa yang disebut dengan mayoritarianisme itu tidak berbicara identik dengan Islam, karena itu istilah yang saya pakai selalu, pinjam dari kutip maksudnya dari istilah yang disebutkan pertama kali saya dengar dari mulut seorang mantan menteri agama yang juga menjadi teman saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Ketika beliau datang di tempat saya, podcast kami berdua, untuk berbicara dalam rangka toleransi, moderasi beragama, ya. Lalu muncul istilah itu, mayoritarianisme. Ya.
itu adalah gerakan dari orang-orang tertentu, sekelompok orang yang mengatasnamakan, ya, mereka punya kelompok yang mayoritas. Apakah itu agama, suku, nah itu bisa masuk dalam kategori mayoritarianisme. Ya, padahal agama yang dibawa-bawa, suku yang dibawa-bawa yang besar ini jumlahnya, yang banyak secara kuantitas itu, belum tentu sepaham, searah dengan kelompok kecil yang mengandal-ngandalkan, menganggar-anggarkan kuantitas dari pengikut agamanya atau sukunya. Ya, makanya kita bahas waktu itu mayoritarianisme itu bicara juga relatif. Artinya di tempat misalkan Kristen terbanyak di daerah itu, nah itu gerakan mayoritarianisme itu bisa ada di kelompok di orang-orang atau suku yang mayoritas Kristen. Misalkan orang Manado mayoritas Kristen, Minahasa mayoritas Kristen, orang Batak terutama Tapanuli misalkan, Tapanuli Utara misalkan, ya orang Toba mayoritas Kristen. Jadi bisa mayoritas. Mayoritarianisme itu ada di tempat-tempat yang mayoritas jumlah penganut agamanya ataupun sukunya. Di Jawa misalkan, mayoritarianisme suku Jawa. Mayoritarianisme. Jadi itu tidak mengindikasi Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha. Kalau saya bilang mayoritarianisme, tidak menuju kepada entitas tertentu, agama tertentu, tidak. Ya. Jadi ini bicara kelompok orang-orang yang sekelompok orang-orang yang, kalau saya pernah bilang segelintir diprotes. Emang Pak Joshua pikir segelintir kita ini? Ya segelintir dong. Ya karena apa? Tidak banyak orang seperti kalian. Misalkan saja penduduk Islam di Indonesia 80 juta. Mungkin 1 sampai 5 juta. Dibandingkan 80 juta ya segelintir. Yang membawa-bawa nama agama lalu melakukan hal-hal protes-protes dan sebagainya. Selagi itu tidak merusak, selagi itu tidak membawa kerusuhan, ya unjuk rasa damai dan sebagainya, bagus. Tidak masuk kategori mayoritarianisme. Tapi kalau sudah melakukan pengerusakan, ini tidak bicara tentang Islam saja, saya bilang dari awal ya. Ini bicara tentang Kristen bisa terjadi begitu, Katolik bisa terjadi begitu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ketika mereka ada sebagai kelompok yang ada di tengah-tengah umat yang mayoritas atau suku yang mayoritas. Ya, jadi jangan dipotong-potong. Lihat konteksnya juga bahasan kami. Ya. Jadi saudara-saudara, itu yang saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa saya nggak pernah menghina Islam. Selalu saya katakan, saya menghormati sangat agama Islam, agama Hindu, Buddha, semua penganut kepercayaan bahkan saya hormati. Ya. Saya bahkan pernah dikecam ketika saya berdialog, berdiskusi dengan ketua umum dari Permalim, agama suku, agama adat di Sumatera Utara, Permalim. Saya bicara sama beliau, banyak yang protes saya, kenapa bicara dengan dia Pak? Mungkin bilang, loh, saya bicara dengan ustadz saja boleh, dengan pendeta, dengan siapa saja boleh. Kenapa tidak boleh dengan orang Permalim? Untuk berdialog, mencari titik temu dalam pengertian apa yang baik yang bisa kita lakukan bersama, walaupun akidahnya, doktrin teologinya berbeda. Kan bisa dong, kita saudara sebangsa dan setanah air kok. Nah, lalu kemudian tuduhan bilang saya mengusir, ini masih yang tuduhan keempat ya, apa klarifikasi yang keempat. Masih di situ, poin itu. Bahwa saya tidak pernah mengusir. Apa hak saya? Cuma karena dia bilang, saya Palestina. Mau apa katanya? Saya bilang, ya kalau kau Palestina, kau keluar dari Indonesia. Karena di Indonesia itu hanya orang Indonesia yang tinggal. Bukan orang Palestina. Apa salah bahasa saya seperti itu? Saya nggak pernah melarang orang angkat bendera Palestina di Indonesia. Ini tuduhan jahat. Konteksnya waktu saya bilang,
Bahkan saya bilang, mohon hormat komandan kepada Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda-Kapolda lain yang notabene konteksnya yang di daerah kekuasaan beliau-beliau itu ya terindikasi mayoritas Kristen. Gitu. Ya misalkan terutama di Minahasa, misalkan. Saya kan bicara Minahasa. Bukan Manado keseluruhan. Periksa dong. Minahasa, bukan Sulawesi Utara keseluruhan maksud saya. Ya terus Tanah Batak, Samosir, saya ambil daerah yang paling kecil. Misalkan, apalagi di sana mayoritas Kristen. Di Minahasa, orang Minahasa itu mayoritas Kristen, 99% Kristen. Ya, kalau saya bicara tanah Minahasa, ya itu tidak mengeneralisasi seluruh Sulawesi Utara. Tidak dong. Makanya belajar mengerti dengan benar. Aldo juga masa kamu nggak ngerti yang begituan, Do? Ya. Padahal kau tahu kau pernah punya istri orang Manado. Saya nggak tahu. Saya dengar kabarnya kau sudah ceraikan lagi istrimu yang satu ini. Ya makanya mungkin karena kau sudah bercerai lalu kau mulai benci sama orang Manado lagi. Jangan dong, nggak bagus gini lah. Itu urusan pribadi kita masing-masing. Kita nggak campurin. Cuma jangan kau bawa-bawa saya punya pribadi juga masuk menjadi target kebencian saudara-saudara saya yang Muslim di Indonesia. Nggak setuju juga saya doh. Gitu. Nah jadi kalau kita berbicara seperti ini, ya saya klarifikasi apa yang saya sampaikan. Saya nggak pernah blunder dalam pengertian saya jaga perkataan saya, pernyataan saya agar tidak blunder. Dan kalau terkesan keras, ya terukur. Saya pakai istilah damai kartens, ya gabungan antara polisi dan militer Indonesia yang bekerja menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Ya, keras terukur kata Panglima. Ya, tegas, keras, terukur. Terukur, bahasa saya keras, tegas, terukur. Gitu saudara-saudara. Ya, jadi tidak ada penghinaan. Saya nggak pernah. Bahkan saya berseberangan dengan banyak saudara-saudaraku yang dulu dari agama Islam pindah ke Kristen. Lalu kemudian balik menyerang agama lamanya. Saya berlawanan. Saya bilang janganlah. Bahkan banyak teman-teman saya yang mualaf. Yang murtadin. Saya nasihati, saya tegur. Kalau udah pindah dari agama lama, udahlah fokus aja di Kristen, belajar tentang doktrin-doktrin dasar Kristen untuk supaya bisa menjadi orang Kristen yang baik, bertumbuh dan nanti satu saat bisa jadi pendeta dengan baik ya kalau memang terpanggil untuk melayani Tuhan. Semua orang tahu kok. Ya, beberapa teman-teman saya pendeta bahkan yang suka mendiskreditkan Islam, saya jadi lawannya. Saya bilang janganlah, nggak bagus seperti itu. Nggak boleh. Ya, kalau kita yakini kita yang benar, tapi tidak harus menyalahkan atau mendiskreditkan, apalagi menghina, melecehkan, menistakan agama orang dan kepercayaan orang. Simbol-simbol agama siapapun tidak boleh dilecehkan. Coba periksa channel saya, konten saya, live streaming saya. Ada nggak saya menghina Islam? Nggak ada sama sekali. Saya duduk bersama dengan pemuka-pemuka Islam. Ya, walaupun saya berbeda. Ya, dengan Bang Egy saya berbeda secara akidah, sebagai pemahaman iman kita berbeda, tapi kita bisa duduk bersama. Bang Egy mengerti apa yang saya pegang, anut dan tidak tergoyahkan, begitupun beliau. Kita sering hormat. Jadi kalau saya dituduh, apalagi saudaraku, adekku yang terkasih, Aldo memframing saya jahat, aduh Do, berdosa banget kamu Do. Jangan begitulah Do. Tapi saya ampuni kamu Do. Sebagai orang Kristen, saya harus mengampuni. Bahkan musuh-musuh pun yang memusuhi saya nggak punya musuh, saya nggak memusuhi siapapun. Tapi orang yang memusuhi saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Karena itu ajaran Yesus. Yesus mengatakan bukan cuma sesamamu manusia Joshua Teu kau kasihi, tapi kasihilah musuhmu. Orang yang memusuhiku, aku harus kasih dia. Orang yang memusuhiku, walaupun saya tidak memusuhi dia, sudah jadi musuh saya secara pasif maksudnya. Saya harus mengampuni.
Jadi saudara-saudara yang memframing saya jahat, yang bahkan membawa-bawa framing-framing jahat tentang kehidupan pribadi saya, bahkan keluarga saya dibawa-bawa juga segala macam. Saya ampuni Anda karena Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Janganlah membangun hoax berlebihan di atas berita hoax, di atas segala macam. Janganlah. Dosa bagi kalian. Lalu kalau bicara tentang bendera Israel, ya tadi Palestina udah jelas, saya nggak pernah melarang, tapi saya selalu bilang, saya pernah bilang bahkan untuk ditujukan kepada Menlu Retno Marsudi, saya beberapa kali bikin konten khusus untuk mengkritik beliau dan kebijakan beliau sebagai pemerintah, dan saya sebagai rakyat punya hak kritik. Ya. Artinya kalau saya bilang, oke, kita bantu Palestina, kita setuju soal kemanusiaannya. Tapi janganlah mengutuk Israel. Janganlah mengecam Israel dalam pengertian mengutuki. Apalagi mengutuki seluruh Israel. Janganlah, karena bahasa kutukan bahkan dari Presiden Pak Jokowi sendiri. Ya, entah siapa yang membangunkan narasi pidato beliau. Mengutuk Israel. Mengecam Israel dalam pengertian mengutuk Israel juga berkali-kali, baik formal maupun tidak formal dilakukan. Ya. Janganlah mengutuki Israel. Karena apa? Walaupun kami tidak hubungan langsung dengan Israel, tapi di dalam sebagian pandangan iman kami, orang Kristen, itu tidak boleh mengutuki Israel. Jangankan bangsa-bangsa lain, jangankan Israel, bangsa-bangsa lain saja tidak boleh kami kutuki. Kami tidak boleh mengutuk. Ajaran Kristen itu dilarang mengutuk. Makanya saya bilang janganlah, karena beresiko. Kalau kita kutuk, kita negara atas nama negara, makanya kita tolak. Dalam pengertian kami tidak ikut dalam kutukan itu. Kami orang-orang Kristen tidak ikut dalam mengutuk Israel. Karena bahaya kalau semua kita mengutuk, orang Kristen juga ikut mengutuk. Silakan negara ini, bangsa ini bisa bahaya, Tuhan bisa murka. Dan itu juga berpadanan dengan apa yang saya bilang soal I am the ambassador from kingdom of God. Lalu kemudian jadi bandrol di mana-mana ini. Wah, ngaku-ngaku duta besar kerajaan Allah katanya. Ya, bukan ngaku-ngaku. Ya, dalam pengertian tertentu terbatas bahwa orang-orang yang dipanggil, apalagi masuk dalam special calling, panggilan khusus, yaitu melayani Tuhan, menjadi utusan Injil, menjadi misionaris, menjadi pembawa kabar baik, ya, itu adalah duta Kristus, duta kerajaan sorga, duta kerajaan Allah. Istilah kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu istilah Kristiani yang ada di Alkitab. Karena Allah kami, Elohim, Yahweh Elohim itu, the Lord of God itu berkerajaan, dia adalah raja di atas segala raja, bahkan raja segala zaman. Nah, kalau dia rajanya, kami orang Kristen rakyatnya, ya. Lalu ada petugas-petugas khusus, pesuruh-pesuruh, messenger. Ya. Kan tidak mungkin saya bilang, saya adalah Nabi Allah, atau Rasulullah, atau Rasul Allah, messenger, apostle, itu sama. Messenger, apostle, Rasul. Kalau saya bilang, I'm apostle of God, wah itu kacau. Karena saya orang yang dalam kekristenan tidak menganut ada lagi Rasul. Ya, setelah 12 Rasul Yesus itu plus Paulus, tidak ada lagi Rasul. Saya juga tidak bisa mengangkat diri saya Nabi, enggak. Apalagi mengakui saya Nabi, tidak. Saya bukan Nabi, saudara-saudara. Kalau saya menyuarakan suara kenabian, ya boleh. Tapi saya bukan Nabi, saya nggak memegang jabatan Nabi. Saya nggak memegang jabatan Rasul. Ya. Kalau orang bilang terus itu bishop, apa itu maksudnya Pak Joshua? Bishop itu artinya penilik jemaat dalam area tertentu.
Nah, itu saya mau kasih tahu, itu sebenarnya call sign saya. Panggilan saya ber-YouTube. Boleh dong saya pakai gelar-gelar apa saja dalam ber-YouTube kok. Ya. Bishop, saya penilik jemaat. Penilik jemaat itu artinya orang yang mengawasi jemaat Kristus, yang menjadi milik Kristus. Dan kebetulan area saya YouTube. Karena hanya di YouTube saja saya pakai Bishop. Bishop Dr. Joshua Tewu. Saya bertanggung jawab, saya terpanggil kok. Saya merasa begitu, artinya saya terpanggil. Ya, keterpanggilan itu nggak ada yang bisa ukur. Setiap orang beda panggilannya. Saya terpanggil untuk menjaga, mengawal, dan mengadvokasi kekristenan di Indonesia. Terutama dalam wilayah ber-YouTube ini. Bermedia sosial. Ya, bagaimana saya menjaga dengan mengajarkan ajaran Alkitab yang Alkitabiah. Memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Apalagi menggembalakan umat Tuhan. Menggembalakan umat Tuhan tidak terbatas hanya sebuah gereja lokal saja atau pada sinode tertentu saja. Tidak. Ya, apalagi di zaman globalisasi sekarang ini. Ya, siapapun yang merasa umat Tuhan yang memerlukan khotbah saya, yang membutuhkan pengajaran saya, mereka bisa mampir di channel saya dan belajar. Mereka dimuridkan di situ. Kalau tidak setuju nggak ada masalah, ada channel lain. Ya, itu maksudnya Bishop. Tapi saya nggak bisa bilang diri saya Rasul. Maka baru saya klaim diri saya Rasulullah, misalkan, atau Nabi Allah. Tidak, nggak bisa. Ya, kalau dibilang saya duta besar kerajaan sorga, itu kan istilah saya ini utusan. Kebetulan saya badannya agak besar, jadi duta besar. Ya, enggak, ini kan istilahnya istilah media sosial lah, orang bisa bikin call sign atau nama-nama samaran apa saja. Ya, tapi ini tidak berarti saya bohong atau lebay, enggak juga. Gitu. Jadi saya kalau mau dibilang duta kerajaan sorga, iya. Karena apa? Saya mewakili kerajaan saya untuk membicarakan tentang kerajaan saya. Sama dengan Dubes Indonesia di Palestina misalkan. Atau Dubes Palestina di Indonesia. Ya. Itu kan dia berbicara tentang Palestina apa saja, dan negara yang di tempat di mana dia ditugaskan mewakili Indonesia akan mencari segala informasi tentang Indonesia kepada duta besarnya. Utusannya. Utusan Indonesia. Kan duta besar diutus oleh Indonesia kan? Saya pun diutus. Sebagai hamba Tuhan saya diutus. Ada pengutusan. Untuk saya pergi memberitakan Injil. Untuk memberitakan kerajaan sorga. Jadi tidak berlebihan. Dan jangan salah paham. Kalau saya mengatakan I am the ambassador of kingdom of God. Ya, sah-sah saja lah. Kalau Anda mau terima silahkan, enggak mau terima juga enggak masalah, bro. Kenapa itu yang dipersoalkan sih? Seolah-olah Anda terendahkan sekali ketika saya mengatakan saya duta besar kerajaan sorga. Enggak, biasa-biasa aja, bro. Itu pengertian yang saya sudah bikin. Jadi saudara mesti tahu. Bukan ngaku-ngaku lalu kemudian mengintimidasi pemerintah. Ngeri kali. Manalah saya bisa mengintimidasi pemerintah. Itu bahasa kritik harus dibedakan. Ya, kalau saya bilang stop, ingat dong, ada bahasa tolong. Tolong Pak Kapolda. Ya, tidak boleh. Atau bahasa lainnya jangan diizinkan. Itu kan bahasa permohonan. Saya nggak punya kuasa untuk melarang Kapolda. Ya, kalau saya bilang ini maklumat kerajaan sorga, itu kan gaya bahasa paradoks. Ya, mana mungkin dipertemukan gitu loh. Dalam hierarki garis lurus antara sorga dengan pemerintahan yang nyata dalam sebuah state atau negara. Tapi itu gaya garis putus-putus gitu loh. Artinya bisa didengar, bisa tidak. Kalau kau percaya ada Tuhan, dan kau percaya Tuhannya orang Kristen hidup, Tuhan yang benar, yang bisa berbuat
sesuatu bagi bangsa manapun termasuk Indonesia kalau melanggar kebenaran dan mempersekusi kemanusiaan atau memperkosa kemanusiaan di bawah pemerintahan itu, oh itu bisa berdampak. Makanya saya bilang kalau Indonesia mau selamat, damai dan sejahtera, patuhi. Dalam pengertian patuhi dan hormati kemanusiaan itu. Bahwa orang-orang Kristen punya hak juga untuk merayakan Natalnya di bulan suci mereka, di bulan Natal ini, ya, Desember, dengan damai dan tenang. Jangan ada demo-demo, apalagi demo-demo bela Palestina yang bisa memicu anak-anak Kristen yang belum semua sama tingkat kerohaniannya di daerah-daerah Kristen. Itu maksudnya, itu konteksnya. Karena banyak juga saudara-saudaraku orang Manado, orang Minahasa ini yang belum bertobat sungguh-sungguh. Ya mereka Kristennya ya Kristen KTP, fanatisme kekristenan mereka, fanatisme agamawi. Seperti juga banyak pada orang-orang Islam lainnya. Maksudnya jangan gampang terprovokasi dengan isu-isu liar, apalagi ditunggangi dan seterusnya. Mereka juga manusia yang bisa terprovokasi. Makanya saya bilang, khusus di daerah-daerah itu, bukan di seluruh Indonesia. Itu kan framing jahat kalau bilang saya ada mengatakan tidak boleh naikkan bendera Palestina di seluruh Indonesia. Loh, jahat itu. Nggak ada seperti itu. Ini kita bicara konteksnya di kantong-kantong Kristen tanda kutip. Di tanah Minahasa misalkan, ya tanah Kristen misalkan, itu berbicara tanah-tanah tertentu di daerah misalkan Sulawesi Utara. Ya, yang kita bicara tanah Minahasa itu identik dengan tanah Kristen. Karena apa? Di tanah itu banyak orang Kristen. Itu pengertiannya. Lalu Babe Aldo protes. Tanah Minahasa, jadi itu bukan Indonesia. Doh, masa lu jadi bodoh sih? Jangan dong. Lu tahu lu pinter, cuman gara-gara mau framing gua aja doh. Lalu bangun isu provokasi saudara-saudara yang lain. Janganlah, jahat itu kalau gitu doh. Bertobat kau deh. Jangan seperti itulah. Ya. Ini kita berbicara tanah, bukan bicara dalam konteks separatis. Nggak ada sama sekali. Memang itu disebut tanah Kristen, karena di situ di tanah itu, tanah Minahasa itu banyak Kristen. Lalu bilang tanah Minahasa, jadi itu bukan Indonesia. La ilah doh, jangan bodoh begitulah cara berpikirnya. Ya, tanah Jawa. Saya mau tanya, kau mau lawan itu doh? Kalau bilang tanah Jawa, mau sekali itu tanah Aceh, tanah Minang, ya janganlah. Tanah Papua, bahkan tanah Papua itu tanah Injil. Itu sudah lumrah, 100% orang asli Papua ya. Itu meyakini betul-betul bahwa tanah Papua itulah tanah Injil. Bahkan dikatakan sorga kecil yang turun ke bumi. Ya, itu. Dan kita menghormati istilah-istilah kedaerahan, hak-hak daerah. Jangan kau lucuti itu doh. Jangan kau lucuti istilah-istilah di daerah-daerah tertentu. Ya. Kalau bicara arek-arek Malang, arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya, anak-anak Malang, itu istilah-istilah kedaerahan kok. Ya. Bahasa di Sumatera, orang Medan, anak Medan, nah itu istilah daerah, indah sekali, jangan dilucuti itu, jangan lalu kemudian bilang nggak bisa, jangan sebut tanah Minahasa, tanah Indonesia, goblok itu doh. Itu kita nggak berpikir kasuistik, nggak berpikir proporsional dalam kontekstual keindonesiaan. Indonesia itu memang faktanya doh, saya ajarin kau dikit deh ya. Indonesia dalam faktanya itu dibangun berdasarkan komitmen antara suku-suku bangsa. Gitu loh. Jadi tidak bisa kau satukan, kau bilang dalam pengertian Indonesia tidak boleh lagi mengakui saya Batak, saya Manado, saya Minahasa, saya Toraja, saya Ambon. Ngaco kau kalau gitu cara berpikirmu. Enggak gitu. Bisa. Tapi kita ada dalam satu ikatan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen kebangsaan kita. Satu tanah air.
Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya makanya biar orang Minahasa bahasa Indonesia. Biar orang Timur bahasa Indonesia, orang Papua bahasa Indonesia, orang Aceh bahasa Indonesia. Semua kita, suku-suku bangsa yang berbeda-beda ini, walaupun punya bahasa daerahnya masing-masing, adat istiadatnya masing-masing yang harus kita hormati, tapi kita disatukan dengan itu. Bahasa Indonesia. Ya kalau kita bertemu beda suku, hendaknya berbahasa Indonesia. Tapi kalau sama-sama orang Toraja, mau bahasa daerahnya sendiri, sesamanya orang Toraja, enggak bisa dilarang. Kamu misalkan keturunan Arab, mau bahasa Arab dengan saudara-saudaramu yang lain dari Arab, misalkan dari Yaman, dari mana saja, ya, enggak masalah. Tapi ketika bertemu dengan saya, orang Manado, Minahasa, Makassar misalkan, pakai bahasa Indonesia, bahasa perantara, bahasa kesatuan kita. Makanya dibilang bahasa kesatuan. Tapi ada bahasa daerah yang harus dihormati dan dihargai. Misalkan saya di Makassar, ketemu orang Makassar, saya pakai bahasa Makassar. Antekan baji bos. Baji aja. Baji Pak. Mantap memang tongan bos keneri. Ngan orang coto gang. Nah, ini gaya bahasa ini, dialek Makassar ini, Ya. Kalau saya ketemu dengan jenderal panglima Manghuni, malam baik. Tunas, gimana tuh? Basket Manado torang. Bahasa Manado torang. Ngana le Aldo bahasa Manado waktu sama-sama dengan Nona Manado kan. Jadi janganlah. Jangan diseparatis. Lu justru pikiranmu yang separatis, Kita ini berbicara kesatuan. Bahasa persatuan kita Indonesia. Tapi tidak dengan begitu menghilangkan ciri khas etnis kita masing-masing. Tapi jangan juga dipicu, dibenturkan antara etnis. Saya tidak setuju juga, makanya saya himbau. Sekarang saya nggak tahu apakah ini didesain atau tidak. Kayaknya mulai ada provokator-provokator untuk membenturkan antara satu suku dengan suku yang lain. Janganlah, kasihan. Indah sekali kita kalau bisa bersama-sama. Seluruh suku bangsa di Indonesia kita bersama dengan perbedaan. Ini kekayaan Nusantara. Ya. Jangan dipecah belah, janganlah. Ya. Janganlah melakukan kejahatan buat bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku jangan dibenturkan. Saya dengan orang Timor, dengan orang Kupang, dengan orang Ambon, dengan orang Papua, dengan orang Jawa, dengan orang Madura, dengan orang Batak, Aceh, Minangkabau, dengan daerah-daerah Dayak, semua orang-orang Toraja, Sulawesi. Kami saudara, alangkah indahnya perbedaan ini bisa satu. Kita nyanyi sama-sama. Saya bisa nyanyi lagu Batak, saya bisa buat lagu untuk orang Papua, saya bisa nyanyi dalam bahasa Jawa, saya bisa nyanyi dalam bahasa Toraja. Bahkan saya ajarin presiden 5 bahasa, padahal yang saya hafal 8 bahasa ucapan terima kasih dalam berbagai suku. Ya, itu kan keindahan. Jangan diprovokasi, sudah stop, jangan salah paham. Ini saya sudah jelaskan, jadi jangan lagi digoreng-goreng. Lalu mau suruh saya tangkap polisi, apa dasarnya polisi mau tangkap saya? Saya nggak buat kejahatan di bangsa ini, saya justru membunyikan atau menyuarakan persatuan Indonesia. Jangan ada perpecahan. Bahkan saya berusaha merangkul saudara-saudaraku di Indonesia bagian timur supaya mereka bersatu. Jangan mau dipecah belah. Kita Indonesia, kita sama-sama ini memperjuangkan damai sejahtera. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada poin 4. Ya, sudah kelima, termasuk duta kerajaan sorga itu sudah saya sampaikan tadi. Ya, dan itu tidak ada hubungan hierarki antara kerajaan sorga dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan gaya bahasa media sosial. Di dalam bermedia sosial itu jangan terlalu serius. Ada entertain, tapi harus dijaga normanya. Kan saya mengatakan saya ini di ambasador, duta besar kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nggak ada yang dirugikan kan? Ya, nggak ada yang tiba-tiba putus napasnya mati, kaget mendengar saya sebagai duta besar kerajaan sorga. Terus tidak ada yang jatuh miskin ketika saya mengatakan saya duta besar kerajaan sorga.
Yang nggak ada juga yang diuntungkan. Begitu saya bilang, saya ini duta besar kerajaan sorga. Lalu kemudian utang-utangnya pada dilucuti semua, artinya lunas semua. Kan nggak ada juga. Jadi nggak ada ngaruhnya gitu loh. Itu cuma gaya bahasa pengistilahan terhadap tugas dan tanggung jawab saya pribadi. Ya, saya mengingatkan diri saya dan orang di sekitar saya. Ya, supaya mereka mengingatkan saya. Pak Joshua Tewu, Anda itu duta kerajaan sorga loh. Seorang duta harus mengerti tentang kerajaannya supaya ketika orang tanya tentang kerajaanmu itu, engkau harus tahu. Engkau harus bisa menjelaskan bagaimana rajamu, sifat rajamu, berapa sebenarnya raja di kerajaan sorga itu, Pak Joshua. Apakah satu saja raja dengan satu tahta, atau ada dua rajanya, atau ada tiga Pak Joshua rajanya, ada tiga tahta duduk. Ya, Anda harus bisa jelaskan. Ya, terus keselamatan itu bagaimana supaya orang bisa masuk sorga, jadi warga negara sorga itu bagaimana Pak Joshua? Bisa nggak kalau kita jadi warga negara sorga? Saya harus bisa menjelaskan karena saya bertugas sebagai wakil kerajaan sorga. Saya diutus oleh kerajaan sorga. Itu maksudnya di ambassador from kingdom of God. Gitu saudara-saudara. Ya, jadi sudahlah, berhentilah salah paham. Yang terakhir, yang keenam, yang saya mau bicara tentang hak konstitusional saya dan orang-orang Kristen yang lainnya. Ya. Saudaraku, sebagai warga negara di negara yang super majemuk ini, ya, masyarakat plural seperti Indonesia ini, kita dijamin dengan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Berikut preambulnya, artinya include preambulnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, ya, kita diatur pasalnya untuk punya hak selain beribadah dengan kepercayaannya masing-masing, juga diatur dalam pasal-pasal konstitusi kita untuk menyuarakan aspirasi, mengemukakan pendapat, bahkan di depan umum. Mengemukakan pendapat bisa dalam bentuk kritik, protes, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang saya lakukan di sini, kritik, protes, termasuk kepada pemerintahan saya, ya, secara tidak langsung. Karena saya belum langsung ketemu presiden, saya belum langsung ketemu Ibu Retno Marsudi, saya belum langsung ketemu Ketua Mahkamah Agung. Ya, walaupun ada banyak usulan untuk saya mewakili mereka semua atau menjadi pemimpin untuk mengajukan petisi supaya Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri mencabut atau membatalkan peraturan Permen atau peraturan menteri tentang larangan mengibarkan bendera Israel di seluruh Indonesia beserta dengan semua atributnya. Ya, dan perintah untuk mengibarkan bendera Palestina di mana saja di seluruh Indonesia. Ya, ada sekelompok kawan-kawan saya, orang-orang Kristen bahkan non-Kristen yang juga mau bergabung untuk membuat petisi itu. Nah, saya lagi memikirkan, saya lagi menimbang. Nah, kalau saya nanti jadi melakukan itu bersama-sama dengan saudara-saudara itu untuk mengajukan ya mosi keberatan terhadap permen itu sebagai rakyat, dijamin kok di undang-undang ada hak. Ya. Dan itu tidak boleh dianggap melawan pemerintah. Salah, negara ini kalau menafsirkan usulan rakyat, protes rakyat, kritik rakyat, unjuk rasa rakyat sebagai sebuah pemberontakan melawan pemerintah, itu sudah menjadi pemerintah yang kalau mau dikatakan
pemerintah yang lalim, pemerintah yang jahat, pemerintah yang otoritarianisme, otoritas. Apa kalau dibilang pemerintah yang inilah diktator gitu loh. Sudah tidak demokratis lagi, padahal kita demokrasi. Ya. Makanya saya bilang hak konstitusi saya juga adalah memprotes. Kalau misalkan perintah untuk memaksakan pengibaran bendera Palestina itu diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia, wah saya juga protes. Ya. Karena kalau saya tidak mau kan tidak melanggar hukum. Ngapain mau misalkan, apalagi saya mau menggandengkan bendera Indonesia satu tiang dengan bendera Palestina. Ya. Itu negara orang loh. Di Papua sana orang misalkan taruh bendera identitas orang Papua misalkan, itu dilarang keras. Karena dianggap itu bendera separatis. Padahal itu negara, menurut mereka ya, dalam dialog-dialog kami, itu bendera budaya mereka. Karena mereka bangun itu dengan penafsiran tentang apa yang mereka imani di daerah mereka. 7 wilayah suku di Papua, ada 1 bintang, artinya 7 wilayah suku ini walaupun berbeda-beda sukunya, suku besar sampai suku kecil yang ratusan jumlahnya itu, tapi mereka menuju 1 bintang, yaitu Tuhan, ketuhanan. Mereka bertuhan yang dibawa oleh para penginjil misionaris. Makanya lambang bendera mereka itu sebenarnya budaya. Cuma sudah diidentikan sebagai bendera pemberontakan, bendera separatis, dilarang pemerintah untuk dikibarkan, apalagi bersama-sama dengan bendera merah putih, bendera Indonesia. Ya sudah, kalau misalnya jadi larangan ya mau bilang apa, apalagi memang dalam konteks tertentu tanda kutip yang negara melihat kenyataannya ada indikasi-indikasi pemberontakan, ingin memisahkan diri dan lain sebagainya. Ya kebijakan politik pemerintah itu urusan pemerintah. Saya nggak urusin itu, saya juga nggak urusin teriakan-teriakan orang Papua untuk merdeka. Yang saya urusin kemanusiaan mereka. Supaya di dalam perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kemanusiaan dikorbankan. Nyawa begitu gampang dihilangkan. Orang-orang begitu gampang baku bunuh di sana. Ya, lalu pemerintah harus mensejahterakan orang Papua supaya mereka tidak berteriak-berteriak lagi. Mereka harus diperlakukan adil, jangan didiskriminasi, jangan dimarginalkan, supaya mereka nggak berteriak-berteriak lagi. Ya, maksud saya bersuara ini, berhak suara itu termasuk untuk, ya jangan dipaksakan dong. Semua daerah harus mengibarkan bendera Palestina untuk membela Palestina. Ya, kan siapa saja yang mau, ya silakan. Begitupun, mestinya jangan dipaksakan dong. Untuk semua orang harus tidak boleh mengibarkan ya bendera Israel. Tapi kalau memang itu kebijakan dan sudah menjadi peraturan hukum, perundang-undangan, saya nggak tahu sampai di mana peraturan hukum itu dalam level permen. Ya, apakah permen ini mengikat semua rakyat? Misalkan saja, ya, kalau misalkan khusus orang-orang Islam, misalkan di Indonesia, ya mungkin itu kontekstual. Tapi kalau permennya misalkan memaksakan, sedangkan Israel yang dilambangkan dengan benderanya misalkan, itu nggak bisa dipisahkan di dalam historical keyakinan Kristen, Ibu Menteri. Ya. Orang Kristen itu langsung tidak langsung berpaut kepada Israel yang di Alkitab. Ya, supaya kita juga bisa tahu dong bahwa bagaimanapun sejarah penyelamatan itu dari Israel dalam keyakinan iman orang Kristen. Kalau saya nggak salah, apa yang dikatakan juga saudara-saudara Islam dalam ajaran Islam, bahwa memang Isa itu dari Yahudi, dari Israel, dan diakui juga sebagai salah satu nabi dalam pandangan Islami. Artinya gini loh,
Kita dalam konteks beriman ya, ini konteks beriman bukan konteks bernegara. Mestinya negara punya tanggung jawab menjaga hak-hak berkepercayaan itu, Ibu Menteri. Jangan dilupakan itu. Hak-hak untuk berkepercayaan, beriman, berkeyakinan. Termasuk kalau kami yakin kita memusuhi Israel atau mengutuk Israel bisa mendatangkan kutuk, bisa mendatangkan celaka bagi negeri ini. Makanya kami berdoa ketika semua yang lain, ketika pemerintah mengutuk Israel, kami orang Kristen berdoa. Jangan sampai kutuk ini datang ke Indonesia. Karena di Alkitab bilang begitu, siapa yang mengutuk Israel, mereka akan terkutuk. Gitu. Ya, walaupun ada beberapa pendeta yang ya menolak kepercayaan itu. Dalam konteks tertentu ya tidak relevan. Tapi dalam konteks tertentu ya relevan. Orang yang dalam Yesus tidak lagi berlaku hukum Taurat dengan semua indikasi dan segmentasinya. Tapi dalam konteks orang yang tidak terima Yesus, belum terima Yesus, belum lahir baru, hukum kasih karunia tidak berlaku bagi mereka. Yang berlaku adalah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Tidak bisa digeneralisasi juga pendeta-pendeta yang menolak dan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka netral. Tidak begitu netralitas kita. Netralitas kita bicara Indonesia harus netral. Kan kita ini gelarnya negara non-blok. Supaya kita berempati kepada Palestina, tapi juga berempati kepada Israel. Itu yang selalu kami suarakan. Dan itu menjadi hak konstitusional kami juga untuk berpendapat. Kalau bicara soal Palestina, soal Israel. Dan dalam pandangan kami, sesuai dengan pandangan dunia internasional, kalau Hamas itu dikatakan teroris, dan kalau kami juga mengikuti pandangan internasional bahwa Hamas itu teroris karena melakukan gerakan-gerakan terorisme kemanusiaan, saya nggak boleh dihakimi dong. Termasuk saya nggak bisa menghakimi Anda kalau mengatakan misalkan yang lain yang tidak percaya, ya, bahwa Hamas itu bukan teroris. Hamas itu pejuang agama yang kami yakini. Saya hormati, silahkan. Ya. Tetapi saya mau katakan dalam pengertian tertentu konteksnya harus kita perhatiin. Saya tidak mengatakan Hamas teroris lalu kemudian mewakili Islam. Sama sekali tidak begitu pengertian dan konteksnya tidak begitu. Periksa semua perkataan saya. Bahkan Presiden Palestina sendiri mengatakan hal itu. Bahkan mereka tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel tanggal 7 November kemarin. Sesama orang Palestina aja berpecah. Kita bukan orang Palestina kok terlalu berpihak. Ya, jadi maksud saya jangan dipaksakan kebijakan itu berlaku untuk semua, karena di Indonesia ini tidak seragam semua satu agama, Islam atau Kristen semua atau Protestan semua. Enggak, Bu Retno. Negaramu ini Indonesia, masyarakatnya majemuk, termasuk kemajemukan agama. Ada polarisasi agama, polarisasi suku. Jadi kalau bicara hal ini, orang bilang, ini kan bukan bicara tentang keagamaan Pak Joshua, ini bicara kebangsaan. Jujurlah, apa dasarnya Anda membela Palestina? Kan bicara tentang agama. Banyak sekali, itu sudah tersebar kok. Karena mereka saudara-saudara kami Islam. Banyak yang berkata begitu. Nah, kalau dasarnya itu, maka saya berikan argumentasi. Negara-negara Islam, negara-negara Arab yang apalagi negara Islam di sana, itu tidak membela Palestina, tidak membela Hamas. Negara Islam loh. Kita bukan negara Islam. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ini bukan negara agama, ini negara beragama. Negara dari orang-orang beragama, tapi bukan negara satu agama. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Protestan, bukan negara Hindu. Walaupun agama-agama ini semua ada menghiasi keindahan perbedaan Nusantara. Itu jadi jangan dimanipulasi perkataan saya. Jadi tolonglah saudara-saudaraku, ya. Jadi ini klarifikasi yang saya buat, saya rasa cukup menyeluruh semuanya. Dan sekali lagi, saya bukan provokator. Saya tolak. Saya justru motivator. Dengan gaya saya mendorong persatuan Indonesia dalam berbagai perbedaannya. Karena saya cinta Indonesia, saya cinta perbedaan, dan saya cinta kebersamaan. Tolong dimengerti dan jangan lagi disalahpahami. Termasuk aparat keamanan siapapun, kepolisian, TNI, BIN, BAIS, ya, supaya dengar klarifikasi ini. Dan saya percaya profesionalitas pemerintah saya masih ada, profesionalitas TNI Polri masih ada, saya yakin. Begitupun BIN, Badan Intelijen Nasional, dan Badan Intelijen Strategis, dan bahkan Intelkam, apa itu yang dibilang beberapa kali saya dengar, ya saya agak lupa istilahnya, tapi pokoknya semua institusi negara ini, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mencintai persatuan walaupun kita berbeda. Kita cinta Indonesia, kita tidak mau Indonesia hancur, kita tidak mau Indonesia pecah, kita mau Indonesia tetap utuh, jaya, walaupun kita berbeda, tapi kita satu. Sekian klarifikasi saya, semoga ini tidak dipolitisir lagi, tidak dipotong-potong, jangan dipotong-potong. Ya, saya haramkan video ini kalau dipotong-potong, pinjam kata, ya nggak boleh. Ya, karena apalagi dipotong-potong untuk maksud yang tidak baik, maksud jahat. Saya berharap berhentilah. Bertobatlah kita dari potong-potong video orang, bukan cuma video saya, video orang lalu kita framing jahat orang, janganlah. Tolong, ya, mari kita rajut persatuan tanpa memandang perbedaan. Kita terus bersatu walau berbeda. Bersatu dalam cinta kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita sama-sama mencegah kehancuran NKRI. Kita tolak segala macam bentuk terorisme. Tolak segala macam bentuk ekstremisme, radikalisme. Ya. Dan saya berharap ke depan kita bisa bersama-sama membangun Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.